Begitu juga Al-Habib Sadiq Al-Idrus. Ini insya Allah waliullah, dia kalau malam hari tidur. Karena ini belum Kiai Haji Nasir Sen dan para ibu, yang penting ibu-ibu saja. Ibu-ibu, kalau melihat ibu-ibu, hati kita sungguh sangat amat bahagia. Ya kan? Oh, udah dulu. Begitu juga Bapak Jokowi tidak datang karena beliau sedang mancing. Ini saya dalam pertempuran Yamamah, Khalid bin Walid dalam bertempur sibuk, akhirnya kupiahnya menggelinding jauh ke sana, dikejar-kejar sama Khalid bin Walid di tengah-tengah musuh. Sahabat-sahabat dengan dia, Khalid, kamu mau membunuh dirimu, masuk ke tengah-tengah musuh. Bukan, inna fi kulan suati sya'ratan min sya'rin Nabi. Kenapa? Karena di dalam kupiahku ada satu helai rambut dari Nabi Muhammad. Wallahi ma hadartu qitalan illa wa Bismillahirrahmanirrahim. ini nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, remaja remaji, pemuda pemudi, santriwan santriwati Ma'had Ba'alawi pimpinan Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Subhan Fauzi yang dirahmati oleh Allah. Sungguh sangat hati bahagia hadir pada pagi hari ini para habaib, anak cucunya Rasulullah, para alim ulama, guru-guru pelanjut perjuangan Rasulullah, para remaja-remaja, antum najbul ula wa hadaful muna wa qaradul ula tabikum tahyal ummah. Ini remaja-remaja harapan baginda Rasulullah. Begitu juga ikut jamaah pengajian Mamah Dede, ibu-ibu murid kita punya guru Ustaz Kiai Haji Subhan Fauzi. Saya tanya bagaimana keadaan ibu-ibu, sehat? Saya doakan mudah-mudahan biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Hari ini mana dia nama-nama yang hadir itu, Masya Allah saya lupa nama-namanya. MC hadir banyak, tetamu dari negara-negara tetangga juga hadir, dari Brunei, dari Malaysia, dari Papua New Guinea, dari Eropa, baru pulang dari Qatar, hadir kembali melihat pertandingan Jerman yang keok lawan Jepang. Alhamdulillah, itu habaib-habaib saya kenal wajahnya, cuma lupa namanya, terutama Habibul Mahbub Al-Habib Ghazali Al-Idrus. Ini dia orangnya, innahum min ahlil khair. Begitu juga Al-Habib Sadiq Al-Idrus. Ini insya Allah waliullah, dia kalau malam hari tidur. Banyak lagi Al-Habib Hashim Al-Haddad belum datang, nanti dia kemari jalan kaki memakai sepatu roda. Al-Habib Muhsin Al-Attas hadir.
belum datang, barangkali lagi riset di Samsung. Sebab semalam pada bergadang sahiran layani, ya, pada begadang yusyahid mubarak fi ka'sil alam di Qatar, pertandingan sepak bola. Sebab kalau kita tidak ada hiburan, jidatnya pada keriting. Hadirin banyak sekali kiai, haji, siapa ini? Kaha Kiai Haji, belum Dr. Leni, belum Kiai Haji Nasir Zain, dan para ibu, yang penting ibu-ibu saja. Ibu-ibu, kalau melihat ibu-ibu, hati kita sungguh sangat amat bahagia. Siapa? Oh, dahulu. Begitu juga Bapak Jokowi tidak datang karena beliau sedang mancing di situ. Insya Allah dapat ikan lele yang berkumis. Banyak sekali habaib ini. Ustaz siapa? Ini siapa nih? Ikrami Agus Dadang Sofyan Ahmad Effendi. Hadirin, terutama kita punya guru Al-Ustaz Subhan Fauzi. Insya Allah kita doakan panjang umur, sehat, afiat, diberkakan ilmunya, membawa manfaat. Nanti kita doakan kalau Bapak Anies jadi presiden, beliau jadi menteri agama. Dan juga Habib Gadri kita doakan nanti beliau kalau Bapak Anies jadi presiden, beliau menjadi lurah di Kalimantan Selatan. Amin. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang imam, seorang pemimpin yang sungguh sangat amat dicintai. Sehingga apa yang pernah disentuh oleh Rasulullah, apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah, apa yang pernah diinjak bahkan oleh Rasulullah, ditabaruki oleh para sahabat dengan penuh ta'zim. Saudara tahu, apabila Nabi Muhammad, Nabi yang mulia Rasulullah sedang mencukur, mereka para sahabat berkeliling memperebutkan rambut-rambut yang berjatuhan dari kepala Nabi yang mulia. Anas bin Malik mengatakan, hadamtun Nabi 10 sinin. Aku dahulu pernah mengabdi kepada baginda Nabi 10 tahun. Dan aku lihat ra'aitul halaq, aku melihat tukang cukur ketika sedang mencukur rambut Nabi Muhammad. Itu para sahabat berkeliling memperebutkan rambut-rambut yang berjatuhan dari kepala Rasulullah. Kita bisa bayangkan Nabi Muhammad itu, sebelum kita masuk, bayangkan, hadirkan surahnya. Allah tidak pernah memberikan bentuk hidung yang paling terindah kecuali bentuk hidungnya Rasulullah. Belum pernah Rasulullah Allah memberikan bola mata yang paling indah yang telah diberikan kepada Rasulullah. Lengkung alisnya indah seperti huruf nun. Bentuk hidungnya mancung, alifiyul anfi seperti huruf alif indah. Bola matanya, kulitnya putih, layu zawaib, rambutnya hitam pekat bagaikan malam. Ahdabul ashfar, bulu matanya lentik. Makhulal aini, selalu Rasulullah memakai sifat mata. Pipinya mutawarridun, merah-merah bunga ros. Hidungnya bentuknya mancung, kulitnya putih, wajahnya bersinar-sinar sedang mencukur. Ketika itu para sahabat berkeliling memperebutkan rambut yang berjatuhan dari kepala Nabi Muhammad. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh ke tanah melainkan dikejar-kejar oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengambil barokah, mengalap barokah dari Nabi Muhammad. Khalid bin Walid meminta satu helai rambut dari ubun-ubun jambulnya Nabi Muhammad. Buat apa? Buat jimat. Nanti kalau aku bertempur, aku selalu membawa satu helai rambut dari Rasulullah. Waktu dalam pertempuran Yamamah, Khalid bin Walid dalam bertempur sibuk, akhirnya kupiahnya menggelinding jauh ke sana. Dikejar-kejar sama Khalid bin Walid di tengah-tengah musuh. Sahabat-sahabat dengan dia, Khalid, kamu mau membunuh dirimu. Masuk ke tengah-tengah musuh. Bukan, inna fikulan suati sya'ratan min sya'rin Nabi.
Kenapa? Karena di dalam tubuhku ada satu helai rambut dari Nabi Muhammad. Wallahi ma hadartu qitalan illa wa ruziqtu nasr. Belum pernah aku menghadiri pertempuran melainkan aku diberikan kemenangan berkat ada satu helai rambut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sedang berwudu, mereka itu menanti, menunggu, melihat apa? Ingin mengharapkan bekas air wudunya Rasulullah. Kadu yaqtatiluna ala fadli wudu'i, bahkan mereka hampir-hampir berkelahi memperebutkan bekas kelebihan air wudu Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah ketika membawa baskom wadah bekas kelebihan air wudu Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh para sahabat yang tadirun, bergegas berebutan, teriak-teriakan, sini paman asaba min syai'an tamassaha biyadihi. Barang siapa yang mendapat sedikit bekas air wudu Nabi Muhammad, dibasuh-basuhkan ke tubuhnya. Nanti kalau saya habis wudu kejar-kejar ya. Jarang kiai ustaz yang dihormati sedemikian. Kenapa? Nabi Muhammad ya man ataita bil hayati mubasyirah wa bu'itsa fina bil qur'ani hadiyah wa tala'ta fil alami badran nayra wallahi ma khalaqal ilahu wa la dara masalan yura ka Muhammadin bainal wara. Kebayang nggak tadi bentuk hidungnya mancung, lengkung alisnya indah seperti huruf nun, kulitnya putih, tangannya halus seperti susah, selalu memakai sifat mata, bulu matanya lentik. Nabi sedang mencukur. Dan kalau Nabi berludah, ludahnya diperebutkan, bahkan tidak pernah jatuh ke tanah, melainkan jatuh di telapak salah satu para sahabat. Umpama ada gitu merbot masjid atau merbot musola, khotib setelah ceramah mau berludah, ludahnya ditadangin. Kiai, anak-anak santri sini abah mau berludah, tadangin, usapin ke mukanya, pasti usap beruntusan. Kadang pulang jerawatan. Kenapa? Nabi masya Allah kana lisanuhu rabban bidzikrillah, lidahnya selalu basah ingat kepada Allah. Tidak pernah Nabi Muhammad bergibah, tidak pernah menggosip, digosok jadi sip. Nabi mulia sallallahu alaihi Muhammad. Ayo bayangkan, terbayang nggak? Nanti kalau ibu-ibu terbalik, ibu jangan naik keyboard, tangan kanan ya. Ayo bayangkan hadir, ini dia maulid. Maulid itu kalau tidak ada yang kita kenal, bubar setelah ini. Mari kita hadirkan Nabi, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, tingginya semampai, jubahnya, tahu jubah warnanya hijau. Itu Hasan bin Sabit kalau dia mau berangkat ke kota, ke Madinah, mengharap Nabi supaya keluar dari jendelanya. Ya Rasulullah, keluar Nabi Muhammad dari jendelanya, jubahnya warnanya hijau, lengkung, alisnya indah seperti huruf nun, bentuk hidungnya mancung, bola matanya, alisnya memakai sifat mata, sedang mesem saja Nabi. Dia katakan wa ahsanu min kalam radatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi faka'annama qad khuliqta kama tasya'u. Manusia secantik engkau belum pernah dilihat oleh mataku. Manusia seindah engkau belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Engkau bersih dari cacat rambut aku ya Rasulullah, seolah-olah engkau diciptakan menurut sekehendakmu. Cakep Nabi Muhammad, ganteng, tinggi. Ayo baca ya Nabi salam. Buka mulutnya, hadirkan Rasulullah. Rasul salam. Ini anak muda baca yang kenceng, jadi ceritan. Nanti mimpi ya, kalau kita sudah mimpi Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan bermanfaat. Keras komentar Allah ya Nabi.
ilaika anta Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في العالم بدرا منيرا والله ما خلق الإله ولا جرى مثل الجرى كمحمد اللهم صل وقد أتيتك بالتوحيد يشهده حب النبي وهذا القدر يقين أبي سلام ini marhab Hadirin, ini air mana yang ada airnya pegang. Kita Fatihah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah yunawwir qulubana wa qalibana ma'amuka wal huda wal 'afaf nawaina mithla ma nawa salafna salih. Allah yudkhilul niyatina bi niyatihim wa a'malana bi a'malihim. Insyaallah ulang dari sini ada perubahan. Ya, sebab maulid Nabi Muhammad tujuannya itu. Dulu Nu'man bin Thabit yaitu Abu Hanifah melihat tongkatnya Rasulullah dibawa oleh Imam Ja'far Shadiq, dicium, dipeluk, diusap-usap. Ini tongkat Rasulullah. Kamu cium-cium itu, ini aku, anak cucunya Rasulullah. Aku darahnya hidup di depan kamu. Lama begitu juga rambut-rambut Rasulullah. Boleh, tapi ini yang lebih hebat lagi. Maksudnya gitu. Dan maulid juga demikian. Maulid setelah ini bubar. Saya pulang tidur, hitung amplop. Ibu-ibu pulang, ada sendalnya ketukar. Tukang bajai, tukang ojek pulang lagi. Tapi isinya maulid yaitu ini. Tadi mengenang Rasulullah. Ingat tuh tadi. Bentuk hidungnya, bulat matanya, lengkung alisnya, memakai sifat mata. Nanti kebayang kulitnya putih, tangannya halus kedua. Ini air insya Allah dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad, pegang ya. Nanti berubah darah daging kita, suasana hati kita berubah. Kalau kondisi hati berubah, maka organ-organ tubuh yang ada di badan kita ini, Masya Allah, nikmat. Jalan sendiri nikmat, duduk sendiri, makan kopi sama keripik pedas enak. Udah walhasil nikmat saja, benar ya. Nah, nanti ini pegang ininya, airnya. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara membacanya, mata kita lihat ke arah bacaan, bukan ke air, mulut ke arah bacaan juga. Ini kan nih yang bergerak, cuman bibir bawah, gigi sama lidah, yang atas tidak bergerak. Nanti kalimat-kalimat yang ada di otak ini keluar, kalimat-kalimat yang ada di hati keluar. Itu dia tugasnya mulut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keras.
Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. La ilaha illallah ala nabi salawatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalibul umuri kulliha wa ilaihi yurja'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah alayya fathan qariba. Duhai Allah yang di tangan kekuasaannya kunci-kunci segala urusan permasalahan dunia dan akhirat, iftah alayya, bukakanlah, taklukkanlah untuk manfaat diriku. Ayo niatin namanya, sebut masing-masing. Minta pertama diberikan rezeki yang halal, dimurahkan rezeki yang halal, niatkan tuh air. Kedua, matinya husnul khatimah. Tiga, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, kumpul kembali bersama anak, istri, keluarga, para habaib dan alim ulama. Amin. Yuk minum al-fatihah. Jari-jarinya masukin ya, sini jari-jarinya masukin ke botol. Pertama yang diusap ini empat nih, yang nun semuanya, zihnun, ainun, uzunun, lisanun. Pertama zihnun. Ini pemikiran di sini nih, satu urat saraf saja dapat mampu merekam semua apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Nih, ini al-qamar sinai, otak ini satelit, tahu satelit? Jasas apa jasas? Antena. Di sini banyak hafalan yang 20 tahun, gambaran-gambaran, semuanya kumpul di otak. Nah, kita tangan jarinya nih, tadi buka air ini, kita usap di sini, baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti semuanya akan masuk sungai-sungai kecil, empat ini, sungai dari otak ke hati. Yang dipandang oleh mata akan mengalir ke hati, yang didengar oleh telinga akan mengalir ke hati, yang kita ucapkan bacaan-bacaan selawat, baca Quran, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat thayyibah akan mengalir ke hati. Kalau hatinya raja, ini raja di Maharaja, suasana hati nikmat, suasana hati indah, semua organ-organ tubuh akan menjadi sehat. Ya, amin. Makan apa aja enak. Makan apa namanya, kulit kedondong sama garam enak. Harta kecapi busuk indah aja. Ya benar. Kasihan ya. Bismillah. Yang kedua telinganya. Udah. Usap, lawan. Ini yang ini telinga ini nafizatul hayat, jendela informasi. Yang kita dengar akan mengalir ke hati semuanya. Kalau yang kita dengar yang baik-baik, insya Allah akan mengalir ke hati yang baik. Kalau yang kita dengar gosip, digosok jadi sip, tukang fitnah, tukang ghibah, akhirnya hatinya pun kotor. Terus ainun, apa ainun? Al-ainun bihlis, mata ini gang. Yang kita lihat gambar-gambar ini masuk mengalir ke hati. Alas, yang terakhir yang keempat lidah, lisan, usap lidahnya. Air. Nah, ini ijazah. Ini jarang dikasih ijazah. Orang kalau dikasih ijazah sama habaib, sama ulama sudah ngaji 40 tahun baru dikasih ijazah.
Sudah 20 tahun langsung dijajahkan sama Habib, insyaallah. Ini dadanya pegang. Buat ibu-ibu, bapak-bapak juga baca Alam Nashrah. Mana tangan kanannya? Wa yaminaka ala sadrika. Letakkan tangan kanannya di atas dada. Ikutin baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Terakhir nih, apa nih bahasa ini? Khofah, tengkok. Alimtu Zaidan kama qila sayyida idza annahu abdul qafa wal lahazim. Tengkok, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim salamun hiya. Ini dia maulid gaya saya. Insyaallah nanti ibu-ibu pulang, dan ada lagi tinggal 2 menit 5 menit lagi ijazah. Pertama, kita kalau mau hidup bahagia ikuti ajaran baginda Nabi. Ada 3, tidak panjang-panjang. Pertama, orang mau syarat bahagia dunia harus punya duit. Benar ya? Kalau tidak punya duit bahaya. Orang kalau tidak punya duit nekat, jahat pikirannya. Jadi orang syarat harta tidak membuat manusia bahagia, tetapi hidup tanpa harta sengsara. Jadi kalau supaya murah rezeki, man lazima suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa melazimkan nanti terus menerus membaca surat Waqiah tiap malam, tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Amin. Sebab kalau tidak punya duit, kita gaya hidup orang yang tidak punya duit di akhir zaman mengerikan, nekat. Jalannya juga gaya hidupnya lain, duduknya beda. Kita bisa tahu orang kalau nggak punya duit beda, duduknya aja lain, jalannya juga lemes, keseloyongan. Ibu-ibu misalnya bisa lihat, bisa menyaksikan, bisa membuktikan fakta. Ada orang mau melamar, kita lihat, ya ini orang mau melamar anak gadis saya lihat coba dari atas, dia lagi jalan, ini tampaknya nggak punya duit. Sebab jalannya melayang, seloyongan, botol aqua ditendangin, jaro diseresetin. Nah, sedih orang kalau nggak punya duit, bahaya. Sebab memang sudah itu innallaha qabada qabdatan minat turab min jami'il ardh. Allah sudah mengambil genggaman tanah. Itu tergantung tanahnya. Kalau memang ada yang dari tanah tinggi, duitnya rezekinya bagus. Ada yang dari tanah rendah, akhlaknya bagus, tawadhu. Nah, Ustaz nih, Ustaz Burhan nih dari tanah rendah dia. Ada yang Habib dari tanah suci. Ada lagi yang panasan berantem dulu dari tanah sengketa. Dia diambil dari tanah. Ada yang jelek aja, buluk aja bawahnya, tanah burukan tuh. Jadi memang tidak mesen, coba dah. Nih kita nih beramai-ramai umpama masuk ke satu tempat ruangan seperti Senayan, ada kacanya 500 meter, kita ngajak bareng. Ngajak bang, hidungnya lain-lain. Ada yang hidungnya kayak kaki kompor, ada yang hidungnya yajlisus. Apa yajlisus? Duduk. Ada yang mukanya segi 4, ada yang kupingnya mirip SBY, ada yang lancip potlot mirip Jokowi. Macam-macam. Kagak mesen. Tuh lihat mah Habib tuh, wajahnya lain-lain. Habib Godri ini mirip Nabi kupingnya nih. Ya, saya juga mirip Nabi, ya, mirip Yahya Al-Kalbi. Macam itu tuh lihat wajahnya. Jadi kalau mau murah rezeki, membaca apa? Surat Waqiah. Ingat tuh. Bapak orang kalau nggak punya duit nekat jadi satpam gereja, sama pastor cium tangan, sama lalu lintas. Ini minta doa. Macam-macam. Jadi pertama, yang kedua, alaikum bisolatid duha. Jangan tinggalkan sholat walaupun 2 rakaat. Enak. Dan yang terakhir
terakhir buat murah rezeki bacalah ya Latif. Ya Latif, ya bisa nggak ya? Pakai FF, ya Latif, ya Latif. Nah, insya Allah kalau ibu-ibu ini murah rezeki aja. Ibu yang sholat duha, suami yang di lapangan kerja, artinya tenang. Yang ketiga terakhir tadi itu alam nasroh. Ya. Dan yang kedua orang mau hidup bahagia mempunyai anak yang berbakti. Anak berbakti itu anak penting nih sini itu sini Raudhani ini seakan-akan anak kalau mau setiap sekolah nih kajian nih ya. Kalau mau setiap sekolah bacakan doa di sininya tadi inna anzalna. Coba baca inna anzalna. Nah, usap di sini ya. Enak punya anak bakti, kan anak-anak sekarang nakal-nakal, bandel-bandel, neneknya di smackdown, emaknya disenggat, anak santri ya, kakeknya baru pulang umroh, siwaknya dileperin cabai rawit malam, pagi-pagi mau sholat subuh pada Johnson. Itu kan anak-anak sering nonton film kartun. Nah, dan terakhir buat ibu jangan suka nyumpahin anak, jangan anak setan lu. Berarti emaknya kuntilanak. Anak-anak sekarang la tad'u ala auladikum mahma kana waladukum wala la tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum wa rubbama sadafa babal ijabati fastajaba Allah. Jangan sekali-kali menyumpahkan anak kamu bagaimanapun nakalnya, bandelnya anak kamu. Katakan Allah yahdi, semoga Allah berikan bimbingan hidayah. Farubbama sadafa babal ijabah. Kemungkinan sering bertepatan ketika kamu menyumpah bertepatan dengan pintu diijabah oleh Allah. Fastajaba Allah. Lalu Allah ijabah. Lu asal anak setan nih. Akhirnya anaknya bandel ke setan. Panggil maknya. Sekolah bandel banget. Masih kecil nih, awet bagi masih kecil dulu ya. Ada bandel juga, ada tuh Pak Jendol di kobok-kobok. Jangan kobok-kobok, duit saya jatuh. Ayam lagi telur diambil telurnya diganti sama biji nangka. Seminggu nggak. Zaman dulu nakal-nakal anak-anak ya. Karena apa? Suka disumpahin anak ibu itu salah. Ditanjakan di sana tuh, dicondet jalannya pelan tuh anak. Emaknya ibu-ibu TK dipanggil mama gitu. Mama, cepetan monyet. Cepetan monyet tuh. Bener gak? Akhirnya alamin. Masya Allah. Jangan. Kalau mau sekolah bacain apa? Inna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, lihat dah anaknya rapi-rapi, tokcer, pulang langsung posrekin kamar mandi, random pakaian, dandanin tunai bocor, asur dijemur, maknya dipijitin. Tapi kalau sering disumpahin, Masya Allah, neneknya di smackdown. Ini anak-anak kecil kan? Haula'il atfal sayakununa rijalan. Ini kan tandanya 10-50 tahun yang akan datang al-Islam la yazal hayyan. Islam masih hidup. Nah, ini mau sekolah tuh usap-usap. Dan yang terakhir buat ibu bacalah alam nasroh dan rizki cukupan, mempunyai anak yang bakti, istri yang solehah. Udah istri nah, baca alam nasroh. Mana tangannya? Tangan kanannya pegang ibu sini. Alam nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh. Wa rafa'na fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab. Alah, sudah habis ya dah.
lapar makan, ngantuk tidur, KTP ada, anak bakti, istri solihah, meninggal, habis dah. Nah ibu tuh kata walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqqi nabiyyan la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati khul jannatan min ayyi abwabiha thamaniyati syi'ti. Terakhir ini Nabi katakan, tidaklah seorang ibu melaksanakan hak Allah sebelum dia melaksanakan hak suaminya. 4. Pertama, bila seorang istri sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah keluar kecuali memakai jilbab, memakai kerudung, pakai sifat mata, gak ada sifat mata, abun-abun, biar cakep. Terus taat kepada suami, nanti di akhirat dipanggil-panggil, wahai istri yang salihah, silahkan masuk ke dalam surga yang pintunya 8 pintunya sudah terbuka, dari pintu mana saja engkau diizinkan untuk masuk. Nah, ya, jadi kasihan istri-istri suami sekarang, banyak yang suami STW, suami tekanan batin. Karena apa? Istrinya orang Betawi galak-galak. Orang Betawi itu kalau udah marah, matanya semuanya putih, hitamnya di pojok sini nih. Nanti kalau istri pulang dari majelis, ya dari pengajian ini, nanti suami baru pulang, bukakan dasinya sambal Fafa, tadi ngojek dapat berapa, biasa mama ini 350.000, atur biar cukup sampai bulan Ramadan. Yang kedua, tanya Papa mau apa, tawarin apakah Papa lah ini dasinya bukain, ngojek dapat berapa, bagaimana Papa perkembangan perekonomian dunia internasional hari ini. Biasa semakin longsor. Pak, jangan nih buat rumah tangga 3 nih. Kalau hari ini selalu ucapkan alhamdulillah. Apa hari? Bagaimana Ibu? Bagaimana ini recehan? Alhamdulillah. Kalau besok insya Allah. Bagaimana besok kita pergi ke sana? Insya. Apakah kita akan ke Cianjur? Apakah kita mau umroh? Insya Allah. Kalau yang kemarin astagfirullah. Bagaimana ibadah kita yang kemarin? Coba gimana? Astagfirullah. Oh, itu udah 3 amalkan. Hari ini alhamdulillah. Anak gimana? Alhamdulillah. Suami gimana? Alhamdulillah. Nyari duit gimana? Alhamdulillah. Jadi tadi itu tinggal 2 menit nih. Suami baru pulang tanya, Papa mau apa? Mau teh sama sabun? Atau mau kopi ya? Kopi sama ketan. Dan yang terakhir tanyain apa? Sediakan biar rezeki sedikit, insya Allah barakah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma arham du'bana ajaza tabidu fadawina zahara al-fasad wa najina wa baqilatuna fa'adrikna wa tawalla amrana wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekelang lagi ya, ulang lagi dikit. Maulid tadi, bayangkan bentuk hidungnya Nabi, lengkung alisnya, kulitnya, memakai sifat mata, selalu senyum, bibirnya merah, kulitnya halus, memakai sifat mana, jubahnya warnanya hijau. Terakhir, ya Nabi buka terus, ini maulid, ayo lagi bulan maulid. Ada anta syamsun, anta syamsun. Allahumma rahmatna fa innaka bina rahim. Allahumma rahmatna fa innaka Muhammad. Allahumma afrih Muhammad, Allahumma barik Muhammad. Doakan mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umur, diberkahkan ilmunya, anak-anaknya belajar dijadikan anak-anak yang saleh, yang alim, dan para habaib dipanjangkan umurnya. Sudori marhaban man ataita fil hayati mubashira wa bu'itha fina bil qur'ani hadiya wa tala'ta fil alami badran naira Husaini marhaban. Ya Allah, berkahkan untuk ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti malam atau seminggu lagi ada yang mimpi Nabi Muhammad.